Perkenalkan, nama saya Yuniadian Bagaskara dengan NIM Program Studi Sastra Indonesia kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan video pembelajaran atau biografi singkat mengenai Syekh Siti Jenar semasa hidupnya. Selamat menyaksikan. Nama dan julukan Syekh Siti Jenar. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Persia pada tahun 1426 Masehi atau 1356 Hijriah. Ia memiliki nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Dalam kitab Negara Kertabumi, Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Malaka. Ayahnya bernama Syekh Datuk Saleh. Ada juga yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Literasi lain mengungkapkan Syekh Siti Jenar merupakan keturunan Cirebon dengan nama Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Ia dilahirkan di lingkungan Pakuan Saruban yang saat ini menjadi Cirebon. Ayahnya adalah seorang pendeta dengan nama Residu. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Jalmabang, dan Syekh Ma'abah. Nama kecil Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Nama aslinya adalah Said Hasan Ali Al-Husaini. Setelah dewasa memiliki gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Nama Syekh Siti Jenar dapat setelah dieksekusi mati. Silsilah keturunan atau keluarga Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar yang terkenal dan juga fenomenal di Nusantara yang memiliki ajaran dan kepercayaan Manunggaling Kawula Lan Gusti ini diduga merupakan keturunan dari salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Dari Kiai Haji Muhammad Sholihin dalam salah satu bukunya yang menuliskan trilogi Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemabang adalah anak dari Pati Sunan Ampel, di mana ia mengungkapkan bahwa Syekh Siti Jenar masih keturunan darah Sunan Ampel. Salah satu versi Maktab Daimi, turunan Habib dan Said, mengatakan Syekh Siti Jenar adalah anak Sunan Ampel, yaitu Raden Abdul Jalil di Jepara. Abdul Jalil adalah anak dari Abdul Soleh. Beliau memiliki ajaran berbeda yang digunakan untuk berjalan ke barat dengan menggunakan nama samaran di Jepara, yaitu Abdul Jalil bin Datuk Soleh. Secara silsilah atau kekerabatan, untuk dari para wali songo, Syekh Siti Jenar merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Kerabatan antara wali songo, Datuk Wali Songo Syekh Jumadil Kubro yang merupakan keturunan ke-20 Rasulullah Muhammad, Syekh Siti Jenar, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, keturunan yang ke-23 Rasulullah. Selain Maulana Malik, ada Raden Said alias Sunan Kalijaga, ada Raden Paku yang kondang disapa Raden Pakuningrat. Adapun versi Jawa, Siti Jenar tinggal di Cirebon yang menyebarkan ajaran Jawa, sehingga ia sering disebut sebagai ulama Jawani yang dapat melakukan ajaran Islam Jawani, di mana menurutnya Islam adalah suatu ajaran yang digunakan cara pendekatan pada rakyat dengan prinsip saiki ning kene aku gelem, yang berarti sekarang di sini aku mau. Terdapat 4 hakikat dalam ajaran Syekh Siti Jenar. Di antaranya adalah hakikat Tuhan, hakikat manusia, hakikat kehidupan, dan hakikat syariat. Yang pertama adalah hakikat Tuhan, di mana ajaran dan seluruh pandangan Jenar bersumber pada gagasan sentral tentang ketuhanan. Jenar memandang bahwa manusia adalah jelmaan zat Tuhan atau Manunggaling Kawula Gusti. Tuhan dianggap sebagai suatu wujud yang tak dapat dilihat oleh mata, dilambangkan seperti bintang-bintang yang cemerlang dan berwarna indah. Menurut Jenar, Tuhan itu serupa dengan dirinya sendiri. Jenar percaya bahwa dirinya tidak akan mengalami sakit dan sehat, dan akan menghasilkan perwatakan kebenaran, kesempurnaan, serta kebaikan. Selanjutnya ada hakikat manusia, yang merupakan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sempurna atau mulia, tidak dapat menanggung beban adanya nafsu rendah badani manusia, yang justru cenderung kepada kecintaan bendaan atau duniawi. Menurut Jenar, harus ada perlawanan terhadap nafsu rendah badani yang bersemayam dalam diri manusia tersebut. Konsep inilah yang dimaksud dengan jihad akbar. Hakikat diri manusia adalah jagat besar, karena ia mewakili diri yang maha besar atau Tuhan. Manusia terdiri dari jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan, sedangkan raga adalah bentuk keluar dari jiwa yang dilengkapi panca indera dan berbagai organ tubuh. Kemudian hakikat kehidupan, yang dalam pandangan Jenar, kehidupan di dunia sekarang ini tidak lebih sebagai bentuk kematian. Menurutnya,
kehidupan di dunia ini merupakan alam kematian, karena bukan suatu kehidupan yang sejati. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang singgah sebentar dalam jasad dan dada manusia. Ketidaktahuan manusia akan kehidupan di dunia, yang merupakan suatu kematian inilah yang membuat orang-orang tersebut akan tersesat dalam neraka. Ajaran Jenar mengatakan bahwa roh manusia terlepas dari badan atau raga, maka akan hidup dengan langgeng. Dan yang terakhir adalah hakikat syariat. Jenar memandang bahwa aturan syariat hanya berlaku bagi manusia yang hidup, dan bukan bagi mereka yang telah mati. Bagi Jenar, alam dunia ini adalah tempat kematian manusia, sehingga hukum syariat dalam hal ini tidak berlaku. Hukum syariat baru berlaku setelah manusia berada dalam kehidupan yang abadi atau menemui ajalnya. Jenar menganggap bahwa perintah menjalankan syariat itu karena budinya sendiri. Namun, budi tersebut dapat menjadi laknat dan tidak dapat dipercaya karena perintahnya berubah-ubah. Keyakinan akan budinya yang sejiwa dengan Tuhan, maka Jenar merasa bahwa dia tidak perlu menjalankan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kontroversi ajaran Manunggali Kaula Gusti yang terdengar oleh para wali dan dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga digelarlah pertemuan para wali dan sejumlah tokoh penting di Istana Argapura, Giri, atau yang sekarang disebut dengan Gresik. Pertemuan dihadiri oleh Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Penembahan Madura, Pangeran Palembang, dan Syekh Lemah Bang. Diawali dengan sesi bertukar pikiran, di mana para tokoh dan wali memaparkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait dengan agama Islam dan hal lainnya. Riuhnya saat bagian Syekh Lemah Bang yang berucap, menyembah Allah dengan bersujud, beserta rukuknya, pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Argumen tersebut membuat beberapa orang dalam forum menuding bahwa Syekh Lemah Bang telah berdosa karena menyimpang terlalu jauh dari agama dan menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Tetapi ia menanggapinya dengan tenang dan berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Menurutnya, dasar yang ingin disampaikan dari syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya, semua ciptaan Tuhan pada akhirnya akan menyatu dengan yang menciptakan. Maka dari itu menjadi manunggaling Kaula Gusti. Para wali memperingatkan bahwa konsep itu dapat menjadi sebuah ajaran yang sesat kepada para pengikutnya, dan beliau bisa terancam hukuman mati karena melenceng dari Islam. Menurut para pengikutnya, Syekh Lemah Bang tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mereka menganggap bahwa ajaran Manunggaling Kaula Gusti ini bukan bersatunya Tuhan dengan makhluknya, melainkan berarti semua yang diciptakan oleh Tuhan akan kembali kepada Tuhan.